Tsumma mahhada li syar'ihi usulan. Lalu baginda Nabi membuka gitu ya. Membuka, meletakkan dalam syariatnya itu usulan, dasar-dasar tadullu alal hawaditsul mughalah, yang menunjukkan atas masalah-masalah yang terlupakan ya. Yang tidak yang terlewatkan spesifik. Apa hawadits mughalah ini contohnya? Contohnya seperti Lagi warisan tadi tentang kias ya. Oh, Tentang maksudnya di bawah itu kan al-maqis yang al-usul tadi yang dijadikan sebagai al-maqis alaiha, dijadikan sebagai patokan utama. Ya, ini kalau ada strip gitu tuh antara keduanya apa sih? Penjelasan. Al-maqis alaiha strip dari strip ini apa keterangan saja versi anak kalimat. Sebetulnya kalau dibuang juga Nggak ada masalah. Iya. Ya, sehingga yang dasarnya kuat itu bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui hal-hal yang dasarnya tidak kuat atau bahkan tidak ada. Ya berarti contoh konkretnya dalam masalah kias, misalkan pakai apa umpamanya beras kan nggak Itu ada. kan zaman bukan zaman Nabi itu Ya, zaman. bahkan pada irtifai anas atau ini itu tetap dijadikan sebagai apa panduan justru. Enggak, ini era Nabi. Ya, era Nabi. Oh Ya. di era Nabinya. Ya. Itu ya berarti masalahnya masalah sahabat yang mungkin belum dijelaskan secara detail oleh Nabi. Ya. Dalam syariatnya itu, oh ya mungkin begini. Sebelumnya itu para sahabat atau sebelumnya itu kalau menemukan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang sulit, yang apa itu tidak tahu dasarnya ya. Tapi dengan dasar itu kemudian akhirnya diketahui. Ya, jadi ini apa ininya itu kan? Seperti mungkin Mu'ad yang diutus ke Yaman. Ya. Kan dites dulu oleh Nabi. Di Matahkum. Iya. Di Matahkum kan pertama kita bilang kalau nggak ada kita bilang Ya. apa di apa Nabi Rasulullah. Kalau nggak ada kan dia mengatakan ajtahidu biroi wala alu. Ajtahidu biroi ini maksudnya berarti kan beliau menetapkan dasar-dasar yang maksudnya tidak dijelaskan oleh Nabi baik di Al-Quran atau di hadis, tapi kemudian bukan menggunakan al-aqlul mahdu, artinya apa apa akal beliau, tetap mempertimbangkan maksudnya nas-nas yang sifatnya itu umum. Wala al itu Wala uqassir. Wala uqassir. Artinya di sini saya tidak akan gegabah. Tidak akan gegabah. Tetap akan mempertimbangkan apa maksudnya dalil-dalil yang sifatnya itu am, sehingga maksudnya bisa pergunakan untuk memutuskan an-nawazil tadi. Jadi makanya istilah para ulama itu nggak ada yang ngawur sama sekali. Walaupun tidak ada teksnya yang secara khusus berbicara tentang masalah tertentu, tapi dalil umumnya itu ada. Oke, ini akan lebih menjelaskan. Seperti halnya kasus Nabi mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal, ya kan? Nabi ini dalam rangka meletakkan usul itu ya, usul ini, dasar-dasar apa diantaranya? Ya Mu'adz, kalau engkau nanti di Yaman menemukan masalah, engkau putuskan masalah dengan apa? Hierarkinya saya akan putuskan dengan wahyu dari Quran, dari Allah itu ya, dengan kitabullah itu. Lalu kalau tidak dapat dari Quran, kamu putuskan dari mana? Wa min hadis Rasulillah, dari hadismu ya Rasulullah. Kalau tidak ada, fa ajtahidu bi ra'yi, maka aku akan berusaha untuk beristihad, mencari solusi ya dengan logika ya, tapi aku tidak gegabah dalam hal ini. Nah, apa yang terjadi? Mengiyakan. Nah, ini mengiyakan itu adalah usul, salah satu usul dasar. Salah satu dasar yang
ditanamkan pada sahabat. Artinya dalam keadaan tertentu, dalam zaman tertentu, ijtihad birra'yi itu ya juz, ya kan? Seperti sekarang wahyu dan hadis itu menjadi pegangan utama. Nah, bagaimana memandikan mayat terkena corona? Ya. Kalau tsunami dulu kan belum Ya model yang apa namanya tidak umum gitu kan, mayat umum dan ini mayat yang tidak umum gitu kan, dia kena tsunami, kena corona itu. Corona kan nggak ada zaman dulu itu kan. Nah, bagaimana itu? Apa memang kenapa harus dibungkus plastik gitu? Iya kan? Kenapa nggak boleh ada kemarin biasanya kenapa nggak boleh kena air gitu kan? Itu. Bagaimana memandikan jenazah yang terkena corona? Nah, itu kan ijtihad para ulama sekarang berdasarkan seperti kasusnya fa'ajtahidu birra'yi kan itu. Karena ada pegangannya dulu, sandarannya dulu. Nabi sudah meletakkan dasar. Kalau di Quran tidak kau temukan, di hadis tidak kau temukan, bukan berarti nggak sempurna, ya kan? Itu kan begitu kan, jangan berarti Quran dan hadis nggak sempurna. Bukan, ini kontekstual gitu kan. Tapi solusinya ada itu. Apa? Ijtihad birra'yi, ya kan? Dengan lihat itu juga termasuk boleh menjadi dasar, ya kan? Usul, ya kan? Bisa begitu nggak? Alhamdulillah ada juga Rasulullah. Ya. Siapa itu? Ya. Oh, terus jawaban nabinya? Alhamdulillah ada juga Rasulullah. Dan Nabi bersabda, kada mana ulama Nabi Rasul Bani Israil, apa itu? Ulama umatku ini itulah setara dengan nabinya Bani, begitu ya? Itu kan kita dapat gitu kan? Kualitas ulama umatku itu setara dengan nabi-nabinya Bani Israil. Hanya nggak ada wahyu gitu loh. Jadi kehebatan Nabi itu meletakkan dasar-dasar yang nantinya dapat digunakan oleh orang-orang setelah Nabi. Berarti apa coba? Nabi itu apa? Visioner, jauh ke depan, ya, jauh ke depan. Nabi itu sudah bisa mengantisipasi. Kalau nanti ada corona itu terus gimana cara mandikan mayatnya, gimana cara menguburkannya dan sebagainya. Ya sekarang lah umat sekarang ini bisa menemukan, ya kan? Nah, dan itu kata Nabi apa ketika Muaz apa? Waffaq. Alhamdulillah Alhamdulillah ini utusan Rasul yang akan dikirim itu dia sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu apa keterangan juga Begitu ya. ada yang mansus, ada yang belum mansus. Kalau yang mansus itu berarti jelas dalilnya. Kalau yang belum mansus ya tidak dijelaskan dengan begitu Detail. rigid, tapi kemudian dia bisa menggunakan dalil yang mansus sebagai sandarannya. tetap aja ada yang dalil amal dan dalil oh dalil amal katakanlah banyak. Ya, seperti misalkan ya kalau yang diperdebatkan sekarang boleh nggak sih apa pikiran rame-rame jamaah itu bang sahabat itu berarti yang kayak gini itu tetap ada dalil amnya tentang zikir yang maksudnya tidak dibatasi, tidak di atur bisa masuk Oke. Nah ini juga ini nih masalah di sosial masyarakat ada hal yang bid'ah dan sebagainya, ya kan? Tapi satu sisi Nabi meninggalkan hadis yang jelas, ya kan? Man ahdasa fi amrina bahwa raddun itu. Tapi satu sisi tadi itu ijtihad birra'yi ini membuka apa namanya? Peluang bahwasanya
seperti tadi ada hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan gitu dan itu bukan bid'ah, ya kan? Nah, jadi saya kira dua-duanya fair ya. Satu mengerem gitu ya, satu ngegas gitu, ngegas dan ngerem. Jadi kan aman gitu, ada gas ada rem. Yang bahaya ada gas tidak ada rem. Apa yang terjadi? Nabrak. Apa yang terjadi kalau hanya gas rem aja? Mandek, mandek di tempat. Agama ini tidak akan maju, ya kan? Gitu kan? Karena mandek, stuck dia, jumud, ya kan? Ini nggak begini, ya kan? Ajaran orang prasejarah Wah. dijadikan panduan di zaman milenial. Iya, gitu kan? Jumud kan? Nah, tapi sebaliknya tetap ada remnya. Kalau terlalu ngegas terus, nggak ada remnya nih, ngegas terus, wah ya kemana-mana gitu kan? Nah, ini saya kira keseimbangannya luar biasa betul. Jadi ada hadis yang mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu fa huwa raddun, tertolak, ya kan? Itu ya dasar bid'ah. Tapi membuka ijtihad, membuka keran untuk berijtihad, Bapak sekalian, dasar kita dalam beragama itu kan ada Quran, hadis, ijma, qiyas, gitu kan? Ijma dan qiyas. Ada mengenal enggak ijtihad? Ijtihad itu apa? Ijtihad itu upaya yang sangat serius, sangat sungguh-sungguh di dalam mencari kesimpulan dalam agamanya, tapi tetap berlandaskan Quran dan hadis. Itu ijtihad itu. Dalam usul fikih kita belajar begitu kan? Mengeluarkan bazlul wus'i itu, mengeluarkan upaya yang maksimal di dalam mencari kesimpulan hukum dalam hal-hal yang baru sekarang ini, tapi bukan dengan otak ini. Ada kaitannya dengan Quran dan hadis. Tetap karena nggak mungkin ibadah itu tidak ada landasan Quran dan hadisnya. Hanya saja dengan ijtihad itu dia mendekatkan, mengaktualisasikan problematika yang baru sekarang ini dengan masalah-masalah yang baku dalam Quran dan hadis kan gitu. Apa contohnya? Bayi tabung. Boleh nggak? Bagi yang tidak punya anak kan menderita gitu kan. Jadi pengen, nah, akhirnya terus akhirnya diputuskan secara asal bayi tabung haram kan gitu, kecuali di rahimnya sendiri, tapi pembuahannya di luar kan gitu ya, di luar minjem tabung, nanti dimasukkan lagi ya kan dalam kandungannya ya. Yang terjadi itu kan bisa jadi itu punya orang lain, ya kan? Bisa jadi dititipkan di ibu lain, ya kan? Nah ini kan serius ini pembahasan ini, karena zaman dulu tidak pernah melakukan hal-hal yang begini gitu. Zaman sekarang ada terjadi dan banyak lagi lah permasalahan tadi itu. Nah ini kan akhirnya menjadi medan lapangan ijtihad para ulama. Nah, tetap dalam menentukan hukum bayi tabung boleh atau tidaknya itu landasannya dari Quran dan hadis. Contohnya hadisnya la dororo wala diror. Kan umum itu kan, yang umum kan disebutkan tadi kan la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan pembuahan pada orang yang tidak ada hubungan nikahnya, ya kan? Sekarang spermanya bukan sperma suaminya, diambil, ditaruh di ovum istrinya, kan zina itu, nggak boleh karena tidak ada pernikahan. ikatan pernikahan. Kan ada donor sperma sekarang,
Ya ada, iya kan? Iya, dijual belikan ada. Jadi sperma itu diperjualbelikan, dia disimpan, ditabung dalam suhu tertentu, dia tidak mati. Apanya itu? Yang kayak kecebongnya itu apa? Ngeri, Pak. Saking bolehnya jadi meluas jadi al jadi Bablasan kan ini. gasnya gas itu kan gas. Wala alu gitu kan ada remnya. Maksudnya gini, justru tantangan ke depannya banyak orang yang inhiraf, banyak orang yang merubah-rubah, banyak orang yang nambah-nambahkan, ya seperti tadi itu. Nah, ini bagaimana menghadapi kasus-kasus seperti ini, ya kan? Kayak tadi itu orang jual sperma, ibarat itu dibeli kan gitu, Iya. dibeli, ya, karena kualitas sperma sang suami buruk umpamanya, tidak bisa membuahi, maka dia beli. Nah, masalahnya itu kan tidak ada ikatan pernikahannya, bagaimana itu, ya kan? Jelas kalau dalam Islam tidak dibenarkan, haram seperti itu, ya kan? Nah, artinya umat sekarang ini dapat menyelesaikan problemnya, gitu ya, kakak sekalian. Mengapa? Karena Nabi juga sudah membekali usulan dasar-dasar, ya kan? Mana yang halal, yang haram itu udah jelas, ya kan? Termasuk dasar ijtihad itu boleh. Sawabit dan takwid itu harus Betul. Sawabit nggak boleh. Ya,